Lina Selma, seorang istri yang dikurung dalam liang trauma, penjara bawah tanah rejim otoriter dan sengatan listrik, menunggu suaminya dengan gelisah pada malam berbadai di tepi hutan waktu itu. Seperti halnya korban lain, Lina Selma tidak diberi pilihan lain selain memulai hidup baru dan memaafkan, sementara para pelaku pelanggaran HAM tidak tersentuh hukum, tetapi malah menguasai posisi penting dalam pemerintahan serta kebebasan yang lain. Aktivisme Lina ketika menjadi mahasiswa dan pilihan politiknya menyebabkannya diringkus militer dan menanggung depresi sebebas dari penjara. Itulah hidup Lina, hidup korban-korban rejim otoriter. Dan pada malam badai itu, ketika suaminya pulang, diantar seorang dokter, dan ternyata seorang dokter itulah yang menyiksanya bertahun lalu. Maka malam itu, Lina menagih keadilan. Dan tanpa berlama-lama lagi, dengan penuh kebahagiaan, Teater SK mempersembahkan studi pentas ke-21 dengan judul Maut dan Sang Perawan. Selamat menyaksikan! Paulina, kenapa gelap seperti ini rumah ini? Paulina. Ngapain kamu di situ? Kuat. Siapa tadi? Ngapain kamu di situ? Siapa yang mendatangi? Saya buru-buru pulang ke rumah ini dan kamu malah kabur. Kamu tahu apa ini? Inilah monyet yang bikin ban kempes. Apa kita bisa bicara seperti orang waras, Dewi? Kamu tahu kan apa yang dilakukan orang waras? Kalau baru berada di jalan, dia akan membagasi untuk memeriksa ban serep. Itu kalau saja istrinya sadar untuk memastikan ban serep. Istrinya? Kenapa selalu harus istri yang membereskan semua?
Saya sedang saling berdebat. Saya juga tidak ingin. Saya sudah capek mengurus keperluan kami setiap hari. Baru disinilah saya bisa sedikit istirahat. Ya, di rumah ini. Itu karena ibu mempekerjakan orang itu. Seandainya ada saya tidak akan pernah bisa menikmati. Karena kamu akan selalu siap dengan segala perintah yang akan kamu kerjakan. Kerjakan ini, kerjakan itu. Menyibukkan diri dengan hal-hal kecil itu lebih baik buatmu. Saya tahu dan saya tidak menolak. Tidak menolak, tapi ngomel. Siapa yang ngomel? Barusan itu apa? Berdoa. Tambah absurd kamu. Kamu menuduh saya tidak membetulkan bahasa. Jadi kau kemenakan dongkrak itu Saya berikan pada ibu. untuk ibumu. Iya, saya berikan pada ibu. Boleh saya tanya, kenapa? Boleh. Karena dia memerlukan. Benar. Memang cuma perempuan yang berdongkrak. Dengar deh. Ibu harus pergi ke kota dan melintasi wilayah pegunungan ini puluhan mil. Jadi dia membutuhkan. Dan saya tidak. Dia perempuan deh. Yang perlu dongkrak itu mobilnya, bukan perempuannya. Lagi pula dia tidak sendirian. Ada sopir juga kan? Iya, tapi sopirnya perempuan juga. Lagi pula dia harus membereskan semua keperluan agar tidak ada yang tertinggal dan perjalanan tetap lancar. Oh, jadi begitu. Begitu ya. Saya beritahu ya, Paulina. Pertama, orang yang paling berhak membawa dongkrak adalah orang yang beli dongkrak. Jadi jangan jadikan diri selain sebagai alasan. Kedua, kalau ban mobil kempes di jalan, dampaknya tetap sama baik laki-laki maupun perempuan. Menghambat dan menyebalkan. Ketiga, dan ini lebih penting dari apapun yang sedang bersinggung. Saya harus segera pulang ke rumah ini untuk menyiapkan berkas-berkas yang harus saya bawa menghadap pejabat di depan tenaga hari 5. Karena ini pertemuan terpenuh sepanjang hidup dan karir saya. Saat ketika saya pulang, Pak Kepala itu menghadap saya. Tapi sebagaimana umumnya orang, saya tidak panik. Terus saya pikir saya punya dongkrak dan ban serep di bagasi. Nyatanya, dongkrak tak ada, ban serep kempes. Saya pun sedang di pinggir jalan. Sampai ada orang baik yang mau membantu saya. Apa hal ini bisa kau pahami dengan logikamu? Perempuan ini paham dan logikanya mengatakan bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membantu. Siapa dia? Perempuan. Cantik ya? Sudah bilang, laki-laki seorang dokter. Kamu tidak bilang apa-apa Lalu tadi. kenapa tidak ada perempuan? Jadi sudah pasti kau salah satu yang akan duduk di komisi ilmu ini. Saya belum memutuskan. Tapi kau bilang kau sudah punya istri. Ya, bukan berarti saya pasti menerima tawaran dari komisi. Kenapa? Saya harus berpikir lagi. Memangnya apa yang membuat kamu harus berpikir lagi? Bukankah kamu sudah membayangkan hal ini bertahun-tahun? Lantas kenapa kamu pura-pura berpikir lagi? Pertama, karena kamu harus bilang iya. Kalau begitu iya. Bukannya seperti itu yang saya inginkan. Saya hanya punya Saya mata punya iya. lain. Sebab saya akan banyak meninggalkan. Jadi kalau saya menerima tawaran dari komisi, kau akan merasa banyak ditinggalkan. Dan kalau kau sakit lagi, itu hanya akan menyisakan. Luka. Menyisakan luka. Mengelupas lagi dan kau harus merawatku lagi. Apakah kau tidak suka kalau aku merawat? Apa kau akan bilang pada para pejabat di sana bahwa istrimu ini punya Tidak. masalah dengan Tidak akan ada yang tahu. akan ada orang yang Di tahu. kalangan pemerintahan, tidak akan ada yang tahu. Dan kita juga tidak bisa membawa kasus ini ke komisi akan mereka. Iya. Kecuali aku sudah mati. Itulah yang menjadi pertimbangan. Paulina, maafkan saya. Apa kau tidak? Komisi yang diresmikan presiden itu. Apakah ini mengurus kasus yang berakhir dengan kematian? Paulina, komisi itu ditugaskan untuk menyelidiki kasus kejahatan hak
kematian. Hanya yang paling berat. Jadi begini Paulina, pertimbangkan kalau kita bisa mendapat keterangan kejahatan yang paling berat, fakta lain pun akan muncul ke permukaan. Hanya yang paling berat. Hanya tidak mungkin terselamatkan. Hanya yang tidak bisa diselamatkan lagi. Saya tidak ingin membicarakan ini lagi Paulina. Saya juga tidak ingin. Andai saja kau tahu betapa saya mencintaimu. Andai saja kau tahu betapa hatiku masih melukai perasaan. Iya. Apakah dia seperti ini yang kau inginkan? Ya, seperti ini. Kalau begitu, selidiki semuanya. Selidiki semua yang sudah terjadi. Dan berjanjilah. Berjanjilah bahwa kau akan menemukan semua. Semua yang kita mau. Kita akan berjalan sejauh kita diizinkan. Diizinkan? Kita memang dibatasi, tapi dengan batasan-batasan itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Akan kita umumkan korban-korban sejak kudeta militer sampai masa transisi hingga demokrasi sekarang ini. Dan juga akan ada laporan resmi mengenai apapun yang terjadi akan diumumkan secara objektif, sehingga tidak akan ada lagi seorang yang tanya lagi. Kau mendengarkan keluarga para korban. Kau melaporkan kejahatan. Tapi bagaimana dengan para penjahatnya? Ini semua pertimbangan dari peradilan. 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 Peradilan yang selama puluhan tahun memerintah diktator hingga masa transisi sekarang tidak pernah mau menerima hak untuk diperiksa. Peradilan yang tidak pernah mau turun tangan untuk menyelamatkan kehidupanmu. Peradilan yang tidak pernah mau menerima hak yang untuk diperiksa. Peradilan yang mengatakan bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang dibunuh. Bahwa tidak ada suami dari perempuan-perempuan malam inilah. Itu karena mereka sudah bosan dan nikah dengan perempuan lain. Itu kemudian. Paulina! Siapa itu, Bel? Mereka datang untuk menangkap saya. Mereka datang untuk menangkap. Mimpi dan Rosi. Mereka datang untuk menangkap saya. Tidak ada yang tidak ada. Paulina, sebaiknya kau masuk ke kamar dulu. Oh, Pak Dokter. Saya bilang siapa? Itu kan membuat kami kaget. Waduh, jadi mengganggu ya? Wah, Saya kira berhenti. tidak apa-apa lah. Kami cuma belum terbiasa. Terbiasa. Ya, masih belum terbiasa. Masih sering takut dan curiga terhadap antek-antek militer. Tak usah khawatir. Saya kebetulan lewat. Jadi saya pikir tak ada salahnya masuk. Ya, saya kesini ingin berkata jujur bahwa Anda adalah calon orang paling penting di negeri ini yang akan menyelamatkan negara ini pada saatnya nanti. Dan saya membawa pacar Anda. Anda membuat saya seperti seorang pahlawan saja. Tidak, ini tulus dari aktivis saya. Komisi tempat Anda bekerja itu membantu kita menutup sejarah halaman kita yang sangat penting. Dan saya berkata dalam hati, demi bangsa ini, kita harus bantu teman kita si Gary. Bawakan banser atau jangan bengkel. Saya juga bisa, Dokter. Memang besok sekarang sudah kemalaman. Saya segera balik. Istri saya menunggu. Hei, Dokter. Kenapa tidak mampir di sini sebentar? Mama tidak mengganggu. Wah, saya tidak keberatan. Ayo, silakan masuk. Baiklah. Saya memutuskan untuk menemani Anda malam ini. Dan kita akan selesaikan semuanya esok pagi. Wah, saya jadi makin merepotkan ya. Tidak, ini tulus dari hati saya. Komisi tempat Anda bekerja itu. Dan akan membantu kita menyelamatkan sejarah kita. Anda tidak usah merasa sungkan
bersama dengan Anda. Sebab menurut pendapat saya, hukuman mati tidak pernah selesaikan. Jadi kita tidak sependapat, kawan. Begini, ada banyak sebenarnya orang-orang yang tidak pasca hukum itu. Dan jika orang-orang seperti mereka ini akan terus hidup, Anda akan banyak menemui kesulitan. Ya, sangat banyak. Sejak awal saja, militer terus mendesak didirikannya komisi ini. Mereka telah mengatakan hal ini pada presiden bahwa akan berbahaya. Ya, berbahaya. Karena akan banyak luka-luka lama. Dan kita juga sudah tahu bahwa orang-orang itu akan siap menerkam kita jika kita sedikit saja melakukan kesalahan yang pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu siapa orang-orang itu sebenarnya. Oh ya, gini dong. Apa Anda tahu bahwa mereka itu membentuk sebuah mafia? Untuk persekongkolan rahasia. Persekongkolan rahasia. Tak akan ada yang mau memberikan nama. Dan mereka itu saling membantu satu sama lain. Militer tidak akan pernah mengizinkan orang-orang mereka untuk memberikan kesaksian pada komisi dan terus mengambilkan panggilan dari komisi. Tapi ada sebagian kawan saya mengatakan ada beberapa orang yang siap memberikan kesaksian pada komisi asalkan mereka mendapat lindungan. Dan sekali ada yang bicara, sekali ada pengakuan, nama-nama lain pun akan muncul seperti air. Jadi dia ada masih mungkin dokter. Tapi bisa apa presiden di bawah desakan militer di negeri kita ini? Ya, saya berharap kita bisa berbagi optimisme. Lalu ada hal yang tidak pernah kita ketahui. Saya berharap. Ya, setidaknya kita bisa memberikan semacam sanksi moral. Itu paling sedikit, karena kita tidak bisa memberikan semacam sanksi moral dan kita tidak bisa mengharapkan keadilan dari pengadilan. Mudah-mudahan Tuhan membantu. Anda benar. Baik, sudahlah. Mobilku, geng! Sebelumnya ini tidak pernah terjadi dokter. Tapi terus bertengkar dan dia tidak
tinggalkan. Dokter, bagaimana kalau kita teruskan minum-minum kita lagi? Untuk bilang sialan pada perempuan. Ya, untuk bilang sialan pada siapapun itu. Oh iya, apa dokter Anda benar gila? Si saya yang memberikan pada ibunya. Pada ibunya. Ya, sudah tahu sendirilah bagaimana perempuan itu. Ya. Saya mengenal betul sifat perempuan. Hati perempuan tidak akan pernah kita miliki sepenuhnya. Dan saya mengutip Nietzsche ya. Nietzsche berkata, kita tidak akan pernah memiliki hati perempuan seutuhnya. Dan saya berpikir, Nietzsche pun juga begitu. Jika dia itu terdampar di tengah jalan dan tak punya dongkrak Dan tak punya banser juga. dan tanpa banser, dan dia akan menulis buku tentang pengaruh dongkrak Terhadap penegakan hukum. listriknya sudah nyala. Tuh, saya kira ini matahari. Saya pikir sudah pagi. Bukan matahari. Boleh saya istirahat di sini? Kebetulan ada kamar kosong di belakang. Anda boleh istirahat di sana. Tidak, saya di sini saja. Tak apa-apa. Baiknya Anda saja. Oke, baik.
Akhirnya kita bisa bertemu lagi, dok. Setelah bertahun-tahun saya tidak bisa melupakan suara Anda. Bukan hanya di telinga, melainkan di hati dan di pikiran saya, dok. Satu malam ketika saya tidur, saya bisa melupakan suara Anda, dokter. Bahkan ketika saya bercinta dengan Gary, suara Anda lah yang saya dengar, dokter. Saya yakin Anda bisa menebak hal ini dengan cepat. Ini bukan sekedar ingatan, kan, dokter? Maafkan, dokter. Ini untuk sementara waktu saja. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Saya. Saya mengambil ini dari mobil Anda. Saya ambil kemenangan saya, dokter. Bagaimana kalau saya putarkan Dead and Your Maiden, dokter? Sambil kita minum-minum, atau sambil saya menyetrum Anda, seperti Anda dulu menyetrum saya, dokter? Tahukah Anda, dokter? Kapan terakhir kali saya mendengarkan Kapan terakhir kali saya mendengarkan musik Schubert, dokter? Dan sejak saat itu pula, saya tidak berani lagi mendengarkan musik klasik yang manapun, dari jenis apapun. Jadi pernah mengajak saya menghadiri pesta makan malam orang-orang. Dan tuan rumah memperdengarkan musik serupa ini kepada saya. Lalu saya pikir, apakah saya berdiri atau saya mati? Tapi badan saya ada memutuskan. Saya langsung jatuh sakit. Hingga Gary harus mengantar saya pulang. Dan sejak saat itu pula, saya tidak berani lagi mendengarkan Dead and Your Maiden, dokter. Padahal musik klasik
ada banyak hal yang berubah mulai dari sekarang. Kamu ingat, saya telah membuang proyek kelas dan kalian semua yang saya sing bukan. Tahukah Anda, dokter, bahwa Schubert adalah seorang homoseks? Tentu saja Anda tahu. Adalah satu-satunya orang yang terus-menerus komentar ini dunia saya. Apakah ini kasetnya, dokter? Atau setiap tahun Anda membelinya baru supaya suaranya tetap bagus? Paulina! Ada apa ini? Dokter Miranda. Jangan sentuh. Ada apa ini? Kamu sini. Jangan sentuh. Letakkan senjata itu, letakkan. Tidak. Inilah orangnya. Orang apa? Dokter. Dokter apa? Dokter yang memutarkan fisik Schubert. Dokter yang memutarkan ke Schubert. Dokter itu saya. Bagaimana kau tahu? Suaranya. Dan kau ceritakan padaku. Mata saya ditutup. Tapi saya tetap bisa mendengar. Kau sakit. Aku tidak sakit. Kau sakit, Paulina. Baik, saya sakit. Tapi bisa saja saya sakit dan tetap bisa mendengarkan suara itu. Tadi pula, ketika kita kehilangan salah satu panca indera kita, yang lain akan membuat keseimbangan menjadi tajam. Bukan begitu, dokter. Ingatan sama tentang seseorang tidak bisa menjamin apa-apa. Itu suara. Saya cepat menangkap Denny. Jika dia datang, caranya tertawa dan beberapa susunan kata yang diucapkannya. Tapi itu tidak. Barangkali hanya begitu. Tapi cukup bagi saya setelah bertahun-tahun tak sedikit pun terlewatkan tanpa mendengar suara semacam itu pada saya. Berikan pistol itu padaku. Tidak. Kita tidak bisa berbicara dengan senjata itu mengarah padaku. Justru sebaliknya kita hanya bisa bicara dengan senjata ini mengarah kepadamu. Paulina, perbuatan ini bisa berakibat serius. Serius. Ya, Tidak bisa dimaafkan lagi. mungkin saja bisa dimaafkan lagi. Dokter Miranda, saya minta maaf. Jangan berani-berani minta maaf. Kau pada potongan tai itu. Lepaskan dia, Paulina. Tidak. Saya akan melepaskannya. Aku katakan padamu, inilah dia. Inilah orangnya. Kapan kau berani mengatakan apa yang boleh dan tidak boleh aku lakukan? Tembakan lagi. Kamu tidak boleh begini. Kamu tidak boleh begitu. Padamu, Johan. Ingat dua minggu. Jangan dibacain doa. Diam saja. Dia telah melihat banyak hal. Tahu apa melihat, Johan? Apa, Nyonya? Kemana itu? Jangan, Nyonya. Paulina, Kamu hanya membawa di sini. Paulina, jangan jadi gila begini kamu. Aku tidak gila, saya. Kemana itu? Jangan bawa itu saya, Nyonya. Berjalan pulang. Bawa itu ke sini. Johan, bawa dia ke sini. Tapi turuti dia. Bawa dia ke sini. Dokter, Anda ingin mengulang adegan bertahun-tahun silam itu dengan saya. Sekarang, di depan suami saya, dokter. Tentu saja Anda tidak lupakan, dokter. Atau perlu saya putarkan? Dead and Demanded, dokter. Paulina, janganlah membuat aku putus asa. Saya tidak akan terjadi apa-apa. Kau cuma perlu bersabar untuk tahu betapa sumpah daging palu itu begitu busuk. Dia juga akan menyebutkan nama-nama yang bisa kamu laporkan ke komisi Yunan. Ya. Oh, Tuan Putri sudah datang.
tua selalu berkelana dan mempertanyakan banyak hal sebanyak waktu. Mereka mempertanyakan keelemen bunga di angkasa, kealaman dan kejernihannya sungai, tinggi dan birunya angkasa. Dan juga mereka berlalu kekuasaan yang kita alami setananya. Kadang mereka bertanya pada diri mereka, seandainya semua anak di seluruh jagat raya ini mati, apakah bunga-bunga, sungai-sungai, dan langit akan bersedih? Mereka berdua yakin alam semesta akan menangis. Mereka semua pasti menangis melihat teman bermain mereka, anak-anak manusia, mati. Tapi di langit ada satu bintang yang paling terang, yang bagi mereka pintu penghubung surga. Setiap malam mereka memandangi bintang itu dan berseru, "Aku melihat bintangnya." Setiap mereka berbalik, mereka pun berdoa, semoga Tuhan memberkati bintang itu. Tetapi di mana hari itu, di mana alam semesta akan menangis, gadis itu sangat lemah, kesehatannya menurun. Ia tak apa lagi berdiri di sisi dalam langit itu, dan kakaknya harus menatap langit itu sendirian. Aku melihat bintangnya, teriaknya. Ia terus menatap bintang itu sendirian. Bintang itu bagai pintu yang menghubungkan surga. Semoga Tuhan memberkatinya. Bocah itu bermimpi melihat adiknya di atas bintang, bersama iringan para malaikat. Mereka semua tampak bahagia. Aku melihat bintangnya. Bocah itu berteriak, dan gadis itu mendengar, lalu berkata kepada malaikat, "Apakah kakakku akan datang juga?" Malaikat menjawab, Tidak, belum waktunya. dari dalam kamarnya, bocah itu mengulurkan kedua tangannya lalu berseru, Oh, adik kecilku, aku di sini. Bawalah aku. "Dokter pernah mendengar kisah seorang anak yang memimpikan bintang. Kenapa mereka cuma berdua, dokter?" "Karena bajingan itu telah merampas hak sipilnya, dokter." "Johan, ambilkan air, Johan. Cepat." "James, sandiwaralah, anggap Johan dan anaknya adalah anak. Cepat, Johan. Bersihkan darahnya itu." Ya, sebentar. Cepat. Maaf mengganggu. Bisakah Anda memberi kami minum? Kami sangat lelah. Oh, tenanglah. Lala, ambilkan minum utama kita. Ya, ya. Ya, kami sadar kita, Pak.
kita tersesat dan jalan sejauh puluhan kilometer. Mobil kami mogok, pembekalan kami pun habis. Boleh juga kami minta makan. Oh, baiklah. Biarkan anak saya yang siapkan makan malam pertama, Pak. Johan, siapkan makan malam untuk tamu kita, ya. Baik ayah. Maaf, sedikit kotor dan sedikit berantakan. Tapi tidak apa-apa. Di sekitar sini ada penginapan. Ada, tapi lumayan jauh. Tapi biar anak saya yang mana Anda. Silakan duduk. Syukurlah. Terima kasih. Benar-benar merepotkan. Ayah, saya sudah siap dengan Ayo, silakan makan. Kami tiba di daerah ini. Wah, celaka pula. Mobil kami mogok dan harus berjalan. Oh iya, jangan rumah dari sekitar sini. kami akan membalas budi Anda. Oh iya, nama saya Farhan. Nah, ini istri saya. Dia kerja di kota sebagai editor surat kabar. Dan saya sendiri wartawan. Tidak apa-apa kita ceritakan siapa kita. Tidak apa-apa, lebih baik. Suara apa itu? Johan, coba periksa kucing anjing di belakang. Sudah mengerikan di sekitar sini. Tidak saya ada. Wah, sudah Pak. Tinggal di hutan begini itu biasa. Tapi siang malam, malah seperti di kawanan monyet sama seperti kami. Buat bahan berita. Atau bisa jadi bahan cerita pendek untuk saya. Beruntung saya menerima tamu seperti kalian, para intelektual. Bagaimana saya? Dan ini kita sudah ke penginapan. Bisa kami minta tolong diberi arah jalan? Nah, Johan, Johan, Ya, ya. Antar tamu kita ke penginapan. Ayah mau menggunakan kata tanggapannya di kota tadi. Baik, ayah. Cepat. Terima kasih banyak. Kami di sini merepotkan. Semoga bisa berjumpa lain kali.
saya makin agak terjun lagi. Menuliskan kunyit-kunyit yang menyerang rumah. Itu suatu wujud memperjuangkan Indonesia. Terima kasih. Hai, Dewi. Mau bereskan dan kembali ke tempat. Apalagi yang akan kau lakukan? Monolog saya belum selesai. Duduk. Tahukah Anda, Dokter? Malam itu, ketika kalian membebaskan saya, tahukah Anda kemana saya pergi, Dokter? Sepertinya saya tidak perlu menceritakan bagaimana keadaan saya kepada Anda. Karena Anda telah memeriksa saya dengan teliti sebelum saya bebas, bukan? Saya memang sangat liar dan tidak pernah takut pada saat itu, Dokter. Dan sampai mana saya tadi? Malam itu, ketika kalian melepaskan saya pergi, tahukah Anda kemana saya pergi? Saya pergi ke rumah Dewi. Saya ingin bercerita kepadanya. Dan ketika saya menutup pintu lama sekali, seperti Anda tadi malam. Dan ketika seseorang membukakan pintu, wajahnya teramat gelisah, rambutnya kusut, dan seorang perempuan keluar dari kamarnya. Kau dengarkan saya. Tentu saja saya akan mendengarkanmu. Diam dan duduk. Selalu begitu kan? Dengarkan saya baik-baik. Perlu kau tahu, sebagian hidup saya telah saya habiskan untuk melindungi hukum. Dan jika ada sesuatu yang merupakan saya dari rezim yang lalu, itu karena mereka banyak menuduh para lelaki dan perempuan, mengabaikan dan memasukkan seluruh fakta, tanpa pernah memberikan kesempatan sedikit pun bagi para penuduh. Jadi kalau sekali orang yang setiap hari membunuh orang, dia tetap mempunyai hak bela diri. Tapi saya tidak berniat untuk menghilangkan haknya, Dewi. Saya akan memberikan waktu kalian berdua untuk berbicara. Dan kau, saya akan memberikan kamu waktu untuk berbicara dengan lain. Bukankah ini cara yang tertib? Buka semua mulutnya. Tahukah Anda, Dokter? Yang Anda katakan akan direkam di dalam ayat. Paulina, apa yang harus dia katakan? Hah? Apa yang harus dia katakan? Apa yang harus dia bilang? Saya butuh minum. Dia minta air, Dewi. Tidak ada yang lebih segar daripada air putih, kan, Dokter? Melebihi kencing teman-temanmu yang dimasukkan ke dalam mulut saya ketika saya haus. Nona, saya tidak kenal Anda. Dan saya juga belum pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Tapi saya beritahu, Anda sakit parah, hampir sama dengan si Zoe. Dan Anda, Tuan Gary, Anda adalah seorang ahli hukum. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini.
Dan setiap menit yang berlalu akan semakin menunjukkan keterkaitan Anda dengan kelapa biji ini. Dan Anda akan membayar akibat dari... Mengancam! Tidak. Anda mengancam! Ya, Anda mengancam, dokter, tapi tidak di sini. Mari kita perjelas di luar sana. Anda adalah bajingan-bajingan yang mungkin bisa mengatur kehidupan orang, bisa mempenuhi kehidupan kamu. Tapi di sini, sayalah yang berkuasa, saya yang memerintah. Jelas, dokter? Saya kesakitan. Saya tahu, dokter. Saya ingin ke kamar mandi. Jadi apa beda? Oh, Ina. Dokter Anda, selama ini dia tidak pernah dengan seperti ini. Jangan dia seperti itu, Gary. Jangan bilang kau seperti itu. Ini bukan pertama kalinya dia keluarkan barangnya di depanku. Jadi, ayolah dokter, depan atau belakang. Saya tidak mau Anda memiliki seluruh ruangan saya. Bantu dia, Gary. Ya. Jangan lupa kunci kamar mandinya. Apalagi yang akan kau lakukan? Saya sudah bilang bawa dia ke pengadilan. Bawa dia ke pengadilan. Apa maksudku membawa dia ke pengadilan? Kita tidak bisa menggunakan cara seperti mereka. Kita lain. Mencoba membalas dendam dengan cara seperti ini. Ini bukan pembalasan dendam. Lalu kau akan apa? Kau akan apa? Hah? Dan semua ini karena Karena apa? Apa yang telah mereka lakukan kepada saya? Bertahun-tahun mereka dan teman-teman yang berjalan mereka menyiksa saya. Mereka memperkosa saya. kau sendiri tidak mau bilang bagaimana saya akan. Katakan Saya padaku. hanya tahu dari apa yang kau ceritakan pada saya. Ya apa? Jika mereka Mereka bisa. mereka menyiksa. Dan apa lagi? Mereka memperkosamu Berapa kali? lebih dari 1 kali. Berapa kali? Kau tidak pernah mengatakannya. Bila kau tidak menghitungnya. Tidak benar, aku tidak menghitungnya, Gen. Aku ingat betul mereka. Berapa kali mereka memperkosa saya. Malam ketika aku datang ke rumahmu, ketika aku akan berbicara kepadamu, kau berjanji kepadaku. Suatu saat nanti, sayang, kita akan mampu membawa mereka ke pengadilan. Dan kita akan mampu menelanjangi mata mereka. Saya ingat betul karena baiknya seperti puisi. Dan sekarang, aku harus pergi kepada siapa? Bertahun-tahun silam. Saya akan membawa mereka ke komisi. Komisi saya. Saya kira sebentar lagi itu bukan komisi saya lagi. Saya harus berhenti. Saya akan membawa mereka ke komisi. Bersama. Apa kau tulis? Baru saja saya bilang saya harus berhenti. Kenapa tiba-tiba begini? Kau tidak ngerti kenapa. Tapi seluruh negeri akan tahu kenapa. Terutama orang-orang yang tidak menghendaki adanya penyelidikan. Seorang anggota komisi presiden yang seharusnya memberi contoh bersikap lunak dan tenang. Saya selalu tergeliat kalau kita bersikap Dan secara objektif, saya telah membiarkan orang yang tidak bersalah itu diikat, disiksa, tanpa sekedar bukti apapun yang dapat memberatkannya. Yang dapat diterima hukum peradilan. peradilan apa? Perlu kau tahu, Corina, orang-orang yang melayani para diktator itu akan mempergunakan peristiwa ini untuk merusak dan menghancurkan komisi. Apa kau menginginkan orang semua yang untuk berkuasa kembali? Itu yang kau mau. Tiap menit yang berlalu, tiap detik yang kau lewati dengan bisa yang melalui akan bisa kita bebaskan dia. Minta maaf padanya. Saya sudah bicara padanya tadi. Dan secara politis, dia termasuk orang yang bisa kita percayai atau dia termasuk Oh, laki-laki manis. Kau tertipu lihat jauh
Jangan memandang seperti itu. Apa kau ingin bos mereka takut dan tidak tenang? Lalu mereka akan kembali untuk menghabisi kita. Itu tidak kau mau. Setiap orang bertindak dengan cara seperti ini, seluruh transisi menuju demokrasi akan hancur. Tidak akan terjadi apa-apa pada demokrasi. Bahkan tidak akan ada orang yang tahu Tapi lihatlah dirimu. Kau tetap kau dengan Selma. Terpidana yang terbukti di lantai bawah bersama mereka. Selama puluhan tahun sudah kau tidak pernah berbuat apa-apa dalam hidupmu. Tidak satupun. Lihatlah dirimu. Ketika kita berdua mendapat kesempatan lagi untuk memulai segala sesuatunya kembali, bukankah ini saatnya untuk melupakan? melupakan. Kau meminta saya untuk melupakan. Membebaskan dirimu dari segala trauma itu dan juga dari mereka. Itu yang saya minta. Membiarkanlah pergi. Dan bertahun-tahun kemudian mereka akan datang kembali. Kita selamat dari diktatora. Kita selamat. Kita malah saling melakukan sesuatu yang mungkin orang di luar sana tidak akan menyangka kalau kita melakukannya. Apa kau ingin buat mereka tahu soal ini? Itu yang kau mau. Tidak. Tapi itu yang kau dapat. Orang bisa mati karena kebenaran yang berlebihan. Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya hanya inginkan kau. Saya ingin kau hidup dalam hati saya. Hidup dalam nafas yang saya hidup. Dan kau berdiri membela kebenaran. Dan kita akan mengangkat amat bersama. Iya, iya sayang, iya. Dan aku akan melindungi kamu setiap menit. Seperti kau melindungi aku malam itu. Jangan nyebut-nyebut malam kepala itu lagi. Kalau kau terus mengulang-ulang malam itu, kau akan membunuh saya. Kalau kau mau. Benar. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Tidak adil rasanya. Setelah sekian tahun lamanya kau ceritakan pada saya, terus dokter itu orangnya. Itu bukan sulit saya terima. Ceritakanlah semuanya sekarang. Saya sudah menceritakan sebagian kepadamu. Apakah itu tidak cukup? Tidak. Saya ingin mendengar semuanya darimu. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk terbebas dari semua kekacauan ini. Bersama-sama tanpa memikirkan sesuatu yang lain. Kita akan masalah. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara memulai. Mulailah dengan nama. Nama kecil saya Paulina. Sekarang saya menikah dengan Dewi Syahputra, seorang pengacara. Tapi itu puluhan tahun yang lalu. Ketika Cobalah tepat-tepatnya. malam yang itu kira-kira pukul 3 siang, ketika saya sampai di penghujung jalan, saya mendengar suara seseorang. 3 orang keluar dari mobil dan salah satunya menodongkan pistol di punggung saya. Tapi saya tidak tahu kenapa saya cepat menyerah. Mereka menodongkan pistol dan berkata, "Satu kali saja, Nona, maka saya akan ledakkan kepalamu." Dan sejak saat itu saya tidak tahu lagi kenapa saya begitu cepat menyerah.
semuanya, Dedi. Semuanya. Ambil semuanya, Dedi. Saya minta kita ngobrol. Ambil semuanya. Saya minta kita ngobrol, Dokter. Saya tidak mengerti apa yang Anda inginkan. Saya mengakui sesuatu dan Anda mengakui sesuatu. Dan itu yang disebut dengan transisi, kompromi dan negosiasi. Paulina, apa yang harus diakui? Kau ingin tahu apa yang saya inginkan? Ya, saya sangat ingin tahu apa yang kau inginkan. Memperlakukannya secara sistematis. Satu persatu setiap apa yang dilakukan kepada saya. Dia itu berbeda, saya. Dia memutarkan musik Schubert. Dia berbicara pengetahuan. Bahkan dia mengutip Nietzsche. Nietzsche. Ya, semua orang yang ingin bangga mengutip Nietzsche. Dan ketika saya mendengarkan suaranya, satu-satunya yang saya inginkan adalah dia diperkosa. Ya, ada orang yang memperkosanya sehingga dia tahu bagaimana itu rasanya dia. Tapi saya rasanya tidak bisa. Saya tidak bisa Jangan teruskan lagi, jangan. Bagaimana kalau kau saja Jangan melakukan? teruskan lagi, Paulina. Jangan teruskan. Saya hanya ingin. Dia mengakui. Dia duduk di depan tape recorder mengakui setiap apa yang dilakukannya kepada saya. Bukan hanya kepada saya, tapi kepada setiap orang. Dia menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Dia menandatanganinya dan saya akan membawa salinan itu lengkap dengan semua data dan nama. Itu yang saya mau. Ia mengaku dan kau bebaskan. Ya, saya akan membebaskan. Dan sekarang kau tidak inginkan apa-apa lagi darinya. Tidak. Tapi sepertinya saya tidak melihat kalian berdua memiliki inisiatif. Jadi bagaimana kalau saya membunuhnya saja? Dan satu-satunya cara untuk mencegah saya membunuhnya adalah kau membuat sampah masyarakat ini takut. Malam itu deh, ketika dia datang ke rumah kita, tidak ada satu orang pun yang tahu, sehingga tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Apa kau bisa meyakinkannya? Apa kau bilang? Saya harus meyakinkannya. Ada masalah, Paulina. Kau Apa yang harus memilih, saya lakukan kalau dia tidak bersalah? kau memilih untuk meyakinkannya atau memperkosanya? Ada masalah. Apa yang harus saya lakukan kalau dia tidak bersalah? Kalau dia bersalah berarti orang ini sudah benar-benar gila. Kau tidak mendengarkan saya. Apa yang harus diakui kalau dia tidak bersalah? Saya tidak tergesa. Saya bisa menunggu pengakuannya itu berbulan-bulan. Dan selama itu pula, dia akan menjadi sandaran saya. Ikat dia, Johan.
Dan kau, Gary, saya akan meninggalkan kalian berdua di sini. Sepertinya kau mampu membuat orang jelek diminati. Dia gila. Istri Anda gila. Dia perlu perawatan psikiater. Adalah psikiaternya, dokter. Tapi dia bisa membunuh saya. Tidak kalau Anda mengaku. Tapi apa yang harus saya akui? Mungkin Anda sudah tahu bahwa intelijen menggunakan beberapa dokter-dokter dalam sidang-sidang penganiayaan. Departemen Kesehatan secara garis besar mengetahui situasi ini. Tetapi mereka cuma memberi mandat kepada kami untuk memeriksa kondisi kesehatan para tahanan. Saya yakin bahwa Anda adalah salah satu dari dokter-dokter itu. Apakah kau punya cara untuk menyangkalnya? Bagaimana mungkin saya menyangkalnya? Bagaimana mungkin saya bisa menyangkalnya? Apa saya harus merubah suara saya? Dia menyebut kulit Anda Kulit saya. dan bau Anda. Fantasi orang sakit. Dia bisa menuduh siapapun dengan menciptakan kesan-kesan itu. Sayangnya, kesan itu akan Anda berikan padanya. Gary, saya tidak akan membantah tuduhan jahat itu. Dan saya juga tidak akan memperbaiki nama baik saya. Kau pun tahu, apakah orang seperti saya ini bisa berbuat kejam? Saya hanya orang yang pergi ke villa dengan anak dan istri saya. Saya keluyuran di pantai, mengamati ombak. Dan saya mendengarkan musik saya, bukan hanya Schubert, tapi juga Mozart, Vivaldi, dan Terman. Semuanya ada di dalam mobil saya. Semoga kau melihatnya ketika saya memberi tempengan. Dan saya bukanlah satu-satunya orang terpelajar yang menyukai musik klasik. Jadi terserah kau, bagaimana menilai saya? Saya tahu, dokter. Saya tahu. Yang jadi pikiran saya sebenarnya bukanlah perbuatan istri ini. Saya tidak takut sama sekali dengan perbuatannya itu. Saya hanya memikirkan rasa sakit di seluruh badan saya. Bisa tolong kau longgarkan sedikit ikatan. Dokter, saya ingin jujur pada Anda. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Anda. Saya pikir Anda harus mau bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama menuruti dia begitu. Ya, Kau mau saya menuruti fantasi-fantasinya. ya, menurut semuanya. Bekerja sama membutuhkan pikiran waras, Gary. Dia berjanji pada saya. Kalau Anda mau bekerja sama, dia akan membebaskan Anda. Tapi apa yang harus saya akui? Kalau begitu, Anda harus menciptakan suatu cerita. Karena satu-satunya jalan dia mau membebaskan Anda adalah kalau Anda mau bekerja sama. Gary, selama ini saya memaklumi beberapa jam ini saya diperlakukan seperti ini. Saya memaklumi perbuatan istri itu semata-mata karena dia sakit. Jadi jangan kau paksa saya untuk minta maaf, apalagi mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Daripada kau menganjurkan penyelesaian yang tidak masuk akal itu kepada saya, lebih baik kau yakinkan istrimu yang gila itu atau kau akan hancur dan berakhir di penjara atau bahkan di rumah sakit jiwa. Bisa kau yakinkan dia? Ketika orang gila mempunyai kekuasaan, Anda harus menuruti kemauannya. Dalam hal ini adalah pengakuan. Tapi tak ada yang harus saya Saya pikir saya mengerti betul apa kebutuhan Paulina. Serupa benar dengan kebutuhan seluruh negeri. Kebutuhan dalam menempatkan kata-kata apa yang terjadi dengan kita. Jadi kau mempercayainya. Kalau saya mempercayai Anda bersalah, lalu mengapa saya harus mencoba untuk menyelamatkan Anda? Sudah sejak awal saya menduga kau berkomplot dengannya. Kau berperan sebagai orang
orang baik dan dia berperan sebagai orang buruk. Apa yang kau maksud dengan baik? Dia bermain peran. Kau berperan sebagai orang baik dan dia berperan sebagai orang buruk. Kau menggiring saya untuk mengaku dan sedikit kau mendapat pengakuan saya, kau akan membunuh saya. Tidak, bukan dia tapi kau yang akan membunuh saya, Gary. Itu yang akan dilakukan oleh laki-laki sejati. Laki-laki yang melihat istrinya diperkosa, dia akan memotong alat kelamin pelakunya. Kecuali laki-laki itu cuma terbobego. Mau kemana kau? Saya akan mengambil pistol dan mengeluarkan kotak dengan motor itu. Itu yang akan dilakukan laki-laki jantan, bukan? Laki-laki jantan yang menembaki seseorang sampai otaknya keluar ketika istrinya diperkosa. Tapi saya tidak. Saya hanya terbobego karena melindungi bajingan yang merusak istri saya dan menghancurkan hidupnya. Jadi, berapa kali kamu perkosa istri saya? Hah? Berapa kali, babi? Dia si kerbau goblok sedangnya. Ini saya. Hanya sedikit lagi. Kenapa saya harus mengotori tangan saya dengan sampah seperti Anda? Sementara ada seseorang yang lebih berhak menikmati kesenangan dari penderitaan dan kematian. Saya akan mengambil saja. Jangan Gary. Dan dia sendiri yang mengeluarkan otaknya toku. Saya takut, Gary. Saya telah jadi perantara persoalan ini. Lakukan sendiri sepakatan dengan yakinkan dia. Dia bisa membunuh saya. Apa yang mau kau katakan padanya? Jangan panggil dia, Gary. Saya takut. Saya juga takut. Gary, jangan panggil Gary. Gary, jangan Gary. Gary, jangan panggil dia. Gary. Gary. Paulina? Jadi? Paulina? Di mana kalian? Kenapa pintu kalian biarkan terbuka? Paulina? Johan! Johan! Ya, Nona. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Nona, saya nggak tahu, Nona. Jawab! Siapa yang melakukan ini? Saya lupa, Nona. Jangan bohong kamu! Apa yang kamu kerjakan itu saya semalam? Jawab! Siapa yang melakukan ini? Gary atau Paulina? Paulina, Nona. Paulina! Paulina! Anak sinting! Lepaskan dia! Enggak, Nona. Lepaskan! Paulina terlalu saya, Nona. Kerasukan iblis apa itu? Saya jangan melepaskan. Jangan. Paulina akan menembak saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara kamu ada di rumah. Siapa dia? Siapa laki-laki yang dekat ini? Kemana diri Paulina? Nyonya, ketika Nona pergi, cuma mencari saja. Menurut saya dan Paulina di rumah. Dia minta saya untuk menemaninya. Karena dia tak mau sendirian. Lalu saya ke tempat yang tinggal tersebut. Saya kesini lagi. Karena mendengar suara letak pistol. Dan Paulina berkata, cara laki-laki ini, dia ingin mencegahnya. Tapi Paulina mengancam akan bunuh dirinya sendiri. Kesadaran di dalam Nyonya. Saya hanya melihat diri di dalam depan. Kemudian Paulina menghampiri saya lagi. Dia menyuruh saya untuk mengawasi sehingga kalau Anda pernah membantu. Dan dia juga mengancam dengan perintahnya. Boy, maaf, saya... Anda ibunya Paulina. Iya, saya ibunya Paulina. Anak Anda itu Sinti. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda ini siapa? Tanyakan saja pada anak Anda. Saya cuma orang yang datang Gary di rumah ini. Lalu Paulina menuduh saya telah menculik dan memperkosanya semata-mata karena suara saya mirip dengan pelakunya. Maafkan Paulina. Saya harap Anda mau maafkan perbuatan anak saya. Paulina, dia memang pernah diculik. 2 tahun setelah kudeta militer. Itulah yang menyebabkan dia mengalami trauma berat. Tapi dia sudah pulih, meskipun belum sepenuhnya.
dia sakit. Pak, kamu sedang dulu. Iya, terima kasih. Paulina, dia memang senang tinggal di tempat ini. Meskipun sejak masuk universitas, dia jarang tinggal di sini. Dia, Paulina dari sini datang ke sini. Katanya, suami saya seorang tentara. Dia wafat karena menjalani. Dalam banyak hal, Paulina memang berbeda pandangan dengan ayahnya, juga dengan saya. Tapi itu sama sekali tak menghalangi kami. Dia lahir bersama sebuah generasi yang lebih terbuka karena kembali dari universitas. Apa Anda tidak merasa lebih baik? Iya, terima kasih. Anda baik sekali. Dan suami Anda siapa namanya? Gatot Subroto, komandan dari divisi. Komandan Divisi 3. Aku mengenalnya, kami berteman. Iya. Gary, Ibu sebaiknya masuk ke dalam dulu. apa yang terjadi? Ibu, saya bilang ibu masuklah ke dalam dulu. Apa yang terjadi? Ibu, pergilah ke dalam. Apa yang terjadi? Pergilah ke dalam, ibu. Ibu! Apakah sekarang kau masih tidak mau bekerja sama? Tapi tak ada yang harus saya akui. Jika saya adalah orang yang dimaksud oleh istrimu, saya akan mengetahui setiap detailnya. Dokter, saya sudah bilang tadi, kalau Anda mau bekerja sama, Anda akan bebas. Saya akan ambil tape recorder dan merekam semua pernyataan Anda. Apa kau mau? Saya harus mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dokter, Anda tinggal membaca semua pernyataan yang sudah saya karang. Dan tinggal menandatanganinya. Anggap saja itu sebagai pengakuan Anda. Saya memutar musik karena bisa membantu saya dalam peran saya, peran sebagai orang baik, seperti yang mereka sebut. Saya memutar musik Schubert karena itulah cara menambah kepercayaan diri para tahanan. Tapi saya pun tahu itu suatu cara untuk mengurangi penderitaan mereka. Kalian harus percaya bahwa itu adalah cara untuk mengurangi penderitaan para tahanan. Tidak hanya musik, tapi semua hal yang saya lakukan. Pelan-pelan, hampir tidak saya sadari saya semakin terlibat dalam operasi pembersihan di mana tak saya menentukan apakah seterhukum masih mampu menerima sekian banyak siksaan, sengatan atau listrik. Pada awalnya saya berpikir itu adalah jalan untuk menyelamatkan orang. Ya, sederhana saja, hanya ingin membantu orang yang disiksa. Saya perintahkan orang-orang untuk menghentikan atau dihukum akan mati. Itu pula yang saya lakukan pada Paulina Selma. Saya ingin dia tetap hidup. Tapi lalu mereka mengejek saya. Mereka bilang, ayo dokter, Anda tidak menolak daging bukan? Salah satu dari mereka mengejek saya. Ia bernama John. Ia bernama Bon. Oh bukan. Ya, ia bernama John.
John bilang kepada saya, mereka menyukainya, dokter. Anjing-anjing ini menyukainya. Dan jika Anda memutarkan sedikit musik Anda yang manis itu, mereka akan bertambah nyaman. Tapi tak satu pun yang mati di tangan saya. Tak satu laki-laki pun, tak satu perempuan pun. Panjang ingatan terbaik saya. Saya mengambil bagian di dalam interogasi 94 buku, termasuk Paulina Selma. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya mohon pengampunan. Dan sekarang apa? Anda ingin saya tanda tangan? Tulis di situ bahwa ini Anda lakukan bukan atas dasar paksaan, Itu dokter. tidak benar. Anda ingin dipaksa, dokter? Sekarang Anda bisa tanda tangan. Tahukah Anda, dokter, betapa indah pagi dari pagi hari dengan angin yang meniup? Paulina, Saya berasa nyaman, seperti obat, seperti Paulina, kita sudah selesai. Sudah saatnya Ya, kita. saya memang berjanji. Dan ketika saya berjanji, kau senang. Oh, saya senang. Kau tetap menjadi seorang laki-laki yang berprinsip. Dan saya percaya kau tidak akan membunuh diri. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan sampah seperti dia. Bagus. Dan sekarang, kau yang harus pergi. Bawa mobilnya. Kau salah, Kim. Apa maksudmu? Ketika aku katakan kau itu bukan berarti kalian berdua. Paulina, kita sudah sepakat bahwa Ya, tapi apa kau tidak mendengar apa yang barusan dikatakannya itu? Kau itu berbahaya, Kim. Dia bisa mencelakai diri. dia cuma bajingan yang kalah. Kalau seseorang mengaku dengan cara seperti itu, menurunkan derajatnya dengan cara seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melukai kita? Tapi dia itu berbahaya. Dia bisa melukai diri. Bagaimana mungkin saya bisa melukainya, Nona? Kau bisa menguasai diri. Kau akan menjelaskan. Saya tahu Anda, dokter. Maka dari itu saya tidak akan membiarkan kalian berdua pergi begitu saja. Baik, baik. Saya akan pergi mengambil mobil. Sepertinya sudah tidak ada alasan lagi Anda untuk menahan saya, bukan? Masih ada, dokter. Masih ada satu hal kecil yang harus kita selesaikan. Dunia ini akan terasa indah dan saya akan membuatnya sempurna jika saya bisa membunuh Anda, dokter. Nona, Anda sudah berjanji. Ya, saya memang berjanji. Tapi sebenarnya saya masih ragu. Di sisi lain, Denny memang benar. Saya tidak memiliki bukti apa-apa untuk menuduh Anda. Tapi setelah Anda mengaku, keyakinan saya menjadi semakin kuat bahwa Anda lah orangnya, dokter. Suami Anda mengatakan kepada saya apa yang dia tulis. Ya, saya tahu. Dia akan menggunakan cara saya untuk pengakuan Anda. Dia selalu menggunakan cara saya agar Anda bisa mengaku. Dan lagi, dokter. Ketika Anda membenarkan nama Bon menjadi John, keyakinan saya menjadi semakin kuat bahwa Anda lah orangnya, dokter. Adalah wajar jika saya lebih memperkirakan namanya John daripada Bon. Sebab banyakkan orang bernama John daripada Bon. Tapi masih ada kebohongan yang lain. Kebohongan apa, Kebohongan Nona? kecil, dokter, yang saya masukkan di dalam cerita ini. Selain nama Bon yang sudah Anda rubah, oh Anda benarkan menjadi nama John. Dan itu
Anda hanya memiliki waktu 1 menit untuk benar-benar menyesal. Apalagi yang Anda inginkan? Anda telah mendapatkan lebih banyak daripada korban yang lain. Laki-laki yang memohon hidupnya dihina di kakimu. Apalagi yang Anda inginkan? Penyesalan, dokter. Penyesalan dari hati nurani manusia. Itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin kau menyesali semuanya. Kau mengaku, ya saya melakukan dan saya tidak akan melakukannya lagi. Dan sekarang, Anda hanya memiliki waktu 10. 1, 2, Saya 3. tidak terlibat. Saya memang terlibat dalam interogasi ke-94 hukum. Dan Anda, Paulina Selma, adalah orang terakhir di mana mereka melibatkan saya. Saya sedikit demi sedikit mulai merasakan kebenaran berubah menjadi kegairahan. Topeng kebenaran lepas jatuh dan berubah menjadi kegairahan. Ia bersembunyi di dalam diri saya. Dan ketika Anda, Paulina Selma, dibawa masuk, sepertinya sudah terlambat. Saya mulai merasakan kebrutalan mengambil alih kehidupan saya. Saya mulai menyukai apapun yang saya kerjakan. Semuanya menjadi seperti permainan. Dan saya mempunyai keingintahuan yang tidak normal. Sebagian ilmu pengetahuan saya juga tidak normal. Dan saya juga bertanya-tanya, apakah perempuan ini bisa bertahan jika saya menyentuhnya? Dapatkah? Apakah seksualitasnya mengeri jika dia dalam keadaan yang seperti ini? Dapatkah dia mencapai klimaks dengan keadaan yang seperti ini? Semua itu sesungguhnya ada di dalam diri saya. Itu semua ada di dalam fantasi-fantasi saya. Saya bisa wujudkan apapun yang saya inginkan. Tapi Nona, saya tidak bersalah. Jika Anda ingin membunuh saya, silahkan. Anda membunuh orang yang tidak bersalah. Dan kita akan semakin hidup di dalam lingkaran kekerasan yang semakin keras. Kemarin orang berbuat kekejaman kepada Anda, dan sekarang Anda berbuat kekejaman kepada saya. Dan besok lingkaran yang sama akan mulai lagi dan semakin bertambah keras. Tidakkah sekarang ini kita untuk mengakhiri semua? Tidak bisa. Saya tidak bisa, Paulina. Meskipun kau sendiri tidak bisa. Saya telah anggota komisi dari peradilan. Ayah, Mary, siapa kamu? ayah. Apa yang terjadi, ayah? Siapa kamu? Dia itu ayahku, tahu? Penjahat. Dia itu bukan penjahat, dia itu ayahku. Dia itu penjahat. Dia itu bukan penjahat. Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Dia itu ayahku. Ayahku hilang ketika aku dan ibu pergi ke
sih? Ternyata yang keluar dari mobil ini adalah kau. Dan kau sepertinya habis menyiksa ayahku. Seakan-akan dia itu penjahat atau apa? Dan kau tak bisa menjelaskan apa atas semua itu. Bebaskan ayahku sekarang juga. Aku tak bisa. Kenapa kau jujur? Seakan-akan bukan kau yang Aku memang tak melakukannya. Kau siapa? Tidak ada siapapun selain kau dan ayahku. Istrinya telah menuduhku mencuri dan memperkosanya, dan dia tak berdaya menentangnya. Oh, jadi kau ini cuma mematuhi kemauan orang besar. Betapa lemahnya kau. Tidak. Dia tidak. Aku tidak. Tidak mematuhinya. Tahu apa semua itu? Ini ya, kuat. Kalau kau masih mau terus-menerus mengikuti istrimu yang jelek itu, aku akan menghubungi polisi. Tidak. Jangan. Baik. Saya memang menuruti kemauan Paulina. Dia memang sudah gila. Dia telah membuatku takut dengan ancamannya. Dia memang gila. Baiklah. Saya akan melepaskan ayahnya.